metode analisis gravimetri. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Nita. Pada Nita, dipersilakan. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan mengenai prinsip umum dari metode analisis gravimetri. Jadi gravimetri ini merupakan cara pemeriksaan jumlah zat yang paling tua dan yang paling sederhana dibandingkan dengan cara pemeriksa kimia yang lainnya. Analisis gravimetri ini adalah cara analisis kuantitatif berdasarkan berat tetap atau berat konstannya. Nah, di dalam analisis ini, unsur atau senyawa yang dianalisis itu dipisahkan dari sejumlah bahan yang akan dianalisis. Jadi bagian terbesar analisis gravimetri ini menyangkut perubahan unsur atau gugus dari senyawa yang dianalisis menjadi senyawa lain yang murni dan mantap, sehingga dapat diketahui berat tetapnya. Nah, berat unsur atau gugus yang dianalisis selanjutnya dihitung dari rumus senyawa serta berat atom penyusunnya. Metode analisis gravimetri ini biasanya berdasarkan pada reaksi kimia dan seperti di bawah ini. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai tahapan analisa gravimetri yang akan dilanjutkan oleh Elga Dwiana Putri. Pada Elga, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tahapan analisa gravimetri. Nah, ada beberapa tahapan menganalisa gravimetri, yaitu yang pertama pelarutan sampel untuk sampel kadar. Nah, saat memilih pelarut sampel, pelarut yang dipilih harus memiliki sifat yang sama dengan sampel yang akan dilarutkan. Nah, yang kedua yaitu pengendapan analis. Nah, pengendapan ini dilakukan dengan menambahkan reaksi pengendapan yang ditambahkan perlahan-lahan sambil diaduk mengencerkan larutan yang akan digunakan. Nah, yang ketiga yaitu ada pencucian endapan. Nah, tujuan dari pencucian endapan itu untuk menghilangkan kotoran yang telah terserap ke permukaan endapan atau yang terbawa secara mekanis. Nah, tahapan yang keempat yaitu penyaringan atau filtrasi. Nah, penyaringan atau filtrasi ini dilakukan dengan memisahkan endapan dari cairan pencuci dan larutan induk. Nah, untuk memisahkan ini bisa dilakukan dengan sentrifugasi atau disaring. Nah, yang tahapan kelima yaitu pengeringan dan penimbangan endapan. Nah, sebelum endapan ditimbang harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang susunannya tetap. Nah, ini dikerjakan dengan cara pengeringan. Nah, materi selanjutnya itu metode gravimetri yang akan dijelaskan oleh Nada. Kepada Nada, dipersilakan. Itu metode gravimetri. Di sini terdapat tiga metode gravimetri. Yang pertama itu ada metode pengendapan. Nah, pada metode pengendapan ini aspek yang penting dan perlu diperhatikan pada metode tersebut adalah endapannya mempunyai kelarutan yang kecil sekali dan dapat dipisahkan secara filtrasi. Yang kedua, metode penguapan dalam memaksimalkan metode ini dapat dilakukan cara pemanasan dalam menggunakan gas tertentu atau dilakukan penambahan reaksi tertentu sehingga komponen-komponen yang tidak diharapkan akan menguap. Yang ketiga itu metode elektrogravimetri. Dalam elektrolisis, penerapan arus listrik menyebabkan reaksi reduksi komponen di katoda dan sebaliknya proses oksidasi di anoda dapat terbentuk secara elektrokimia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatih. Materi berikutnya adalah penggunaan analisis gravimetri dalam berbagai bidang. Di sini kita cuma bahas dua bidang. Yang pertama itu dalam kimia analisis. Nah, penggunaan gravimetri dalam bidang kimia analisis itu biasanya digunakan dalam penentuan kadar air. Nah, analisis gravimetri sering digunakan untuk menentukan kandungan air dalam suatu sampel, terutama dalam bahan pangan, farmasi, dan industri. Nah, sampel dipanaskan dalam oven hingga semua air menguap, kemudian ditimbang kembali. Selisih massa sebelum dan sesudah pengeringan menunjukkan kadar air dalam sampel. Nah, dalam bidang yang kedua, dalam bidang geologi, biasanya gravimetri digunakan dalam analisis mineral dan batuan. Nah, analisis gravimetri digunakan untuk menentukan komposisi mineral dalam batuan, misalnya seperti penentuan kadar silika dalam batuan dengan menggunakan sebagian silika gel. Nah, materi berikutnya akan disampaikan oleh Miftah. Kesalahan dalam analisa gravimetri. Kesalahan umum dalam metode analisis gravimetri ini yang sering terjadi adalah
pembentukan endapan, pemurnian atau pencucian, pemanasan atau pemijaran, penimbangan. Dalam proses pemurnian atau pencucian endapan, pembersihan tidak hanya melarutkan ke kontaminan pelarut, tetapi juga analit yang dianalisis, meskipun kelarutannya jauh lebih rendah. Oleh karena itu, penggunaan pencuci harus kecil mungkin agar kehilangan zat yang dianalisis masih dapat diabaikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.